Pada saat itu ada seseorang yang aku anggap orang kaya itu request ke aku, Mas, anak aku ini besok tanggal sekian itu ulang tahun Mas. Bisa nggak Mas ini bikinin aku kayak semacam theoretical sound effect gitu, supaya nanti ketika ada sekitar aku Ultraman masuk gitu, terus ketemu sama Godzilla berantem gitu. Nah terus di situ nanti aku baru mau ngasih kado ke anak aku. Bisa Mas buatin ya gitu. Ya udahlah, itu aku buatin aja untuk orang kaya ini. Padahal itu aku cuman sebatas hobi musik aja. Aku belum kepikiran untuk memonetize hobi musik aku itu. Terus ya aku kerjakan. Singkat cerita, hasilnya itu jadi dan bapaknya ini, orang kayanya ini bilang, wah bagus banget ini Mas. Anakku pasti nanti suka. Jadi ini berapa Mas gitu. Wah, aku makin bingung lagi. Dan singkat aku pada saat itu aku cuman minta di harga sekitar 100-an ribu dan langsung dibayar tanpa Favivu. Dari pembelajaran itu ya, itu aku menemukan suatu insight yang sebenarnya insight-nya itu aku ngehnya itu adalah setelah sekian beberapa tahun. Kejadian itu terjadi ketika aku awal-awal kuliah, sekarang ya sudah sampai 10 tahun lebih mungkin ya gitu. Nah, di situ aku memahami, oh berarti salah satu cara atau mungkin bisa dibilang kayak shortcut agar apa yang kita bisa atau skill yang kita bisa itu bisa dapat cuan, itu adalah kita dengan apa? Dompel atau nempel atau gandel orang Jawa bilangnya ke orang yang punya duit dan membutuhkan dengan apa yang kamu bisa tadi, ya kan? Ya karena seringkali ketika kita itu mulai berjualan, jualan apapun itu, kita nawarinnya ke siapa? Ke teman, ke saudara, atau mungkin ke siapapun itu yang belum tentu butuh, bahkan nggak punya duit. Jadi mereka cuma beli sebatas rasa iba doang. Nah ini mohon maaf ya, aku harus bisa bilang di waktu sekarang ini sangat-sangatlah tolol ya, berkaca dari pengalaman aku. Dan ini ternyata juga terbukti dari pengalaman karir aku sekarang di channel Fusik ini. Beberapa orang mulai membayar aku ya kan untuk diberikan insight di sesi konsultasi ataupun beli e-course aku. Itu salah satu alasannya karena mereka punya uang. Ambil contoh aja ya, aku punya klien ya, yang dia ini hasil konsultasinya cukup lumayan. Nah setelah tak gali-gali, oh ternyata klien aku ini dari rumahnya oke. Kan kalau Zoom itu kan kelihatan ya, dari rumahnya oke, dan dia juga punya mobil. Bahkan tadi juga dia barusan bilang bulan ini dia mau konsultasi lagi, mau bayar lagi. Nah berarti ini juga semakin membenarkan ya, kalau kalian atau siapapun itu di luar sana, dan aku menasihati aku sendiri juga, ingin ya mempercepat penghasilan, ya sebenarnya nggak cepat-cepat banget ya. Ya intinya adalah kalian harus dompel ke orang yang mempunyai finansial lebih oke daripada kalian atau orang kaya itu, yang kalian kaya, dan membutuhkan apa yang kalian jual. Karena hanya dengan cara itu, aku rasa itu yang paling make sense, nggak ada cara lain yang make sense. Nah, jadi serangkaian kejadian ini ya, dari aku dibayar sama orang kaya tadi, ya kan, terus dari klien aku tadi yang mau membayar aku, dan nggak cuma sekali klien doang, berkali-kali, itu mengubah kesadaran aku, atau bagaimana aku memandang dunia ini, atau pola pikir aku. Nah, kesadaran ini pasti akan berubah kalau kita itu ketemu suatu masalah atau kayak kejadian-kejadian tadi, sehingga apa? Membentuk kesadaran baru. Nah, mungkin teman-teman di sini ada yang merasa sudah mencoba beberapa hal, belajar beberapa teknis, tapi kok hasilnya itu biasa-biasa aja, atau mungkin punya target sekian, tetapi targetnya itu nggak tercapai. Nah, itu permasalahannya karena kesadarannya itu belum sinkron sama goalnya tadi. Ya, nah ngomongin soal kesadaran seperti ini, kita bakal ngobrolin lebih deep, lebih dalam lagi di kayak mungkin bisa dibilang kayak webinar gitu ya. Aku bakal ngebahas tentang materi tentang kesadaran ini berdasarkan dari pengalaman aku. Goalnya teman-teman menyadari sebenarnya kesadaran itu apa.
terus bagaimana cara membentuknya, bagaimana ini bisa mempengaruhi kita memandang kehidupan ini. Ya, itu karena aku merasain sangat-sangat penting dan aku melihat klien-klien aku yang bisa melakukan perubahan karena kesadarannya mengalami perubahan ketika proses konsultasi Facebook, Instagram Ads. Nah, kali ini itu kita bahas yang lebih dalam lagi tentang itu. Ini aku nyebut namanya adalah Mindmaster ya, teman-teman. Kalau berminat mau daftar itu, ya linknya ada di bawah, udah ada waiting listnya. Semoga nanti mungkin di bulan puasa ya, kayak sore gitu kita akan mulai webinarnya sambil nunggu bulan puasa. Ya, nanti juga akan aku ngomongin semacam kayak harganya gitu berapa, supaya kita sama-sama sepakat, sama-sama juga enak. Begitu. Oke, gitu aja untuk sharing di Mindmaster pada episode kali ini. Mungkin kalau teman-teman ada yang pernah pengalaman yang serupa, boleh ceritain di bawah juga. As always, may we always live in prosperity. This is Husik signing off. Bye-bye.